kita jangan pernah menyerah, guys. Kalau menyerah itu, kalau kita udah menutup mata, baru kita menyerah dalam kehidupan ini. Kalau capek, manusiawi, biar kita beristirahat. Yang ketiga, silaturahmi itu penting. Sangat penting sekali. Membantu orang, sedekah, berbagi, itu sangat penting. Jangan pernah takut uang kita atau tenaga kita habis untuk membantu orang lain. Jadi intinya bersyukur sih, itu paling penting. Karena kadang kita suka lupa gitu. Bersyukur, saya setiap, percaya nggak percaya ya, saya setiap mau tidur tuh, saya tuh kan orangnya nggak bisa langsung tidur. Pasti 5 menit, 10 menit itu suka bicara sama diri sendiri. Refleksinya saya juga selalu begitu nih. Terima kasih itu, ngucapin, saya sebelum tidur suka ngucapin terima kasih sama apa yang saya lalui dengan hari itu. Kadang tuh kita suka lupa loh, sama tangan kita, sama organ-organ kita tuh. Kebayang nggak kalau salah satu panca indera kita, amit-amit ya, misalnya kenapa-napa, aduh, makanya kadang saya suka ngomong, aduh ya Allah, mudah-mudahan mata saya, tangan saya, kaki saya, otak saya, semuanya masih bisa berjalan dengan baik, sehingga saya tuh bisa melakukan yang terbaik. Kadang kan juga kita suka lupa gitu, dalam hal kecil kita harus bersyukur, terutama tuh sama diri kita sendiri. Bukan diri kita sendirinya, kita juga harus bisa syukuri semua apa yang ada di dalam diri kita. Sama istri saya tuh kadang suka juga ngucapin terima kasih, meskipun random ya. Saya kalau lagi enak aja, sayang makasih ya, kamu udah selalu sabar sama aku gitu. Meskipun aku suka kadang gengsi, tapi ucapan terima kasih sama ibu saya juga, Ma makasih ya. Jadi kita harus bisa mengucapkan terima kasih kepada lingkungan kita, diri kita, yang memang dengan kita bisa berterima kasih itu kita bisa menghargai orang-orang yang sudah membuat kita menjadi seperti ini. Kadang juga itu dia, saya percaya bahwa doa dari orang sekitar itu yang paling makbul banget buat kita. Jadi yang paling pertama kita harus bersyukur, kita harus jangan lupa juga mengucapkan terima kasih. Yang paling penting pasti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan percaya atau nggak percaya, kita itu tidak bisa sukses karena sendiri. Kita itu nggak bisa hidup sendiri. Kita tuh nggak bisa apa-apa sendiri. Makanya silaturahmi kepada semuanya yang ada di dekat kita, bahkan yang ada jauh dimanapun, itu penting banget. Aku tuh nggak tahu kenapa suka dijulukin sama teman-teman tuh Miss Congeniality. Aku tuh takut kalau kehilangan teman itu. Aku bingung sih membedakan teman sama sahabat gitu. Karena semua itu ya aku anggap sahabat aja. Jadi aku takut banget kalau kehilangan teman, karena percaya nggak percaya tuh doa dari teman-teman kita juga itu yang membuat kita menjadi sukses. Itu sih. Hakikat manusia hidup tidak pernah kita bisa ketahui apa yang terjadi esok dan akan datang. Karena pada dasarnya manusia hanya menunggu antrian dalam kematian. Kita tidak pernah tahu Allah akan mencabut nyawa kita kapan. Kita tidak pernah tahu dengan cara apa Allah akan memulangkan kita. Dan di tempat mana Allah akan mencabut nyawa kita. Jibril alaihissalam turun ke bumi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu 1 tahun dia telah berbuat dosa, tapi dia meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Jibril, aku sangat tahu kualitas umatku. Minta keringananlah kepada Allah untuk umatku. Jibril alaihissalam kemudian menghadap kepada Allah, turun lagi ke bumi. Ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara umatmu dia telah berbuat dosa semasa hidupnya, tapi 1 bulan menjelang akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Lalu apa lagi dikatakan Rasulullah? Ya malaikat Jibril, aku sangat tahu kualitas umatku. Aku sangat tahu bagaimana umatku. Sayang nggak Rasulullah sama kita? Menjadikan dirinya adalah sebuah tameng untuk umat-umatnya. Kemudian Jibril alaihissalam menghadap kepada Allah, kemudian turun lagi ke bumi menghadap kepada Rasulullah. Ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara umatmu semasa hidupnya dia telah berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat satu yang tercela, tapi 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika rohnya berbolak-balik di tenggorokan, bigorgir, malah bigorgir, gara-gara, tapi dia tidak bisa berkata apapun, tapi matanya menatap memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Begitu maha luas ampunan Allah terhadap kita. Allah maha pengampun terhadap kita. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Allah maha pengampun terhadap kita. Tapi kadang-kadang hambanya yang tidak mau memohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah cukup, nggak usah pakai nangis. Belakangnya Buat saya, menyerah itu tidak ada kata menyerah. Kalau kita capek, boleh istirahat sejenak. Tapi setelah itu kita kembali lagi ke track kita untuk mengejar mimpi kita. Dulu, kemana-mana itu, syuting tuh diantar almarhum papa saya. Saya dibayar honor pertama kali itu 500.000. 500.000 itu syuting. Dari Bandung ke Bogor itu naik bis. Udah 40.000. Udah menginap di hotel, 40.000 juga, 50.000 juga. Mungkin nggak cukup lah. Tapi ya itu nggak boleh menyerah. Itu adalah proses. Tidak ada hidup yang tidak melewati proses. Sampai papa saya bilang, jangan kita bekerja itu karena uang. Jangan, tapi biarlah uang yang akan datang kepada kita karena kita bekerja. Karena kalau kita bekerja karena uang, takutnya yang namanya manusia ada ambisi. Ambisi boleh, tetapi jangan berbentuk ambisi yang terlalu, tapi jadikan itu menjadi motivasi kita. Dan juga biarlah kita naik itu step by step. Kayak saya dulu nggak pernah menyangka saya punya mobil Lamborghini, punya rumah, nggak ada. Semuanya saya jalani dengan setapak. Saya percaya banget kalau rezeki yang kita punya, kita harus bagi kepada siapapun itu. Jadi honor pertama saya tuh umur 14 tahun, dapat honor dulu 500.000. Honor saya yang pertama sampai saya umur 23 tahun, saya nggak pernah tahu berapa banyak uang yang saya miliki. Semuanya saya titipin di orang tua saya semua. Saya titipin di mama saya dan saya titipin di papa saya. Saya bilang ke mereka, silakan pakai aja, nggak apa-apa, berapapun pakai. Yang penting saya mau biar buat makan aja. Itu yang saya lakukan kepada orang tua saya. Dan saya tuh baru pegang uang itu umur 23 tahun. Akhirnya mama saya bilang, udah kamu udah gede, biar kamu yang pegang uangnya. Dan waktu itu papa saya meninggal umur 16 tahun. Saya pikir, wah itu akhir dari semuanya. Karena saya merasa umur saya 16 tahun, apa saya bisa menanggung ibu dan adik-adik saya. Tapi memang papa saya tuh selalu bilang, jangan takut. Karena Allah itu pasti memberikan cobaan yang kita pasti bisa lewatin, asal kita ikhlas. Papa saya tuh selalu bilang, sapa setiap orang. Silaturahmi itu penting. Karena Allah itu memberikan rezeki bukan hanya uang aja, tapi pertemuan, nafas kita, ketemu sama orang. Bertemu sama orang itu rezeki. Ya alhamdulillah kita dikasih umur panjang. Jadi papa saya tuh selalu bilang, kalau saya tuh pokoknya kalau ada orang dia nggak ngeliat aja bisa saya sapa duluan, bro, bisa begitu. Karena itu ajaran dari papa saya tuh, itu adalah sumber rezeki kita. Karena sehatnya kita, ketemu sama orang, siapa tahu dia nanti suatu saat kita susah, dia nolongin kita. Jadi itu adalah rezeki yang bener-bener silaturahmi itu. Kalau kita salaman, ibaratnya kita menyapa orang, Allah itu suka menitipkan rezeki dari situ. Jadi kita bantuin orang, jangan pernah takut. Pasti Allah itu akan memberikan rezeki yang luar biasa sama kita, asal kita ikhlas. Kalau kita flashback ke belakang, bagaimana saya merintis karir sampai saat ini, saya itu memang memulai karir itu dari nol banget. Orang yang bilang, wow, Andre Taulany sekarang sukses, sekarang kaya raya, sekarang sultan. Jujur sebetulnya bukan itu sih yang saya harapkan ya. Karena saya lebih senang kalau diapresiasi perjuangannya untuk mencapai ke titik itu. Karena mencapai sesuatu itu memang tidak mudah. Rencana, kita boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Pada saat kami berbahagia menjalani hidup itu, ternyata ayah saya harus dipanggil duluan dalam usia 46 tahun. Saya menjadi pengganti ya, karena saya anak pertama, adik saya 3. Dari situlah awal titik di mana saya mulai berjuang untuk hidup. Saya ingin membantu ibu saya. Adik-adik saya masih sekolah, dan saya pun pada saat itu juga baru masuk kuliah, bisa mencari penghasilan untuk cover biaya-biaya tersebut. Terimalah saya waktu itu menjadi seorang clearing man di sebuah bank. Gajinya pada saat itu masih 350.000 satu bulan. Tapi saya sangat bersyukur banget ya 350.000 itu. Karena saya hobi ngeband, jadi sambil bekerja, sambil kuliah juga, ngeband juga tuh. Karena ngeband itu hobi saya waktu zaman saya SMA dulu. Tiga-tiganya saya jalanin, kerja, kuliah, dan ngeband. Saya berjuang lagi. Makanya saya percaya banget semuanya apa yang kita lalui di dunia, di hidup ini, itu semuanya perjuangan. Tidak ada yang tidak berjuang. Sekali lagi, yakinlah apa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Dalam mencapai sebuah cita-cita, nggak usah takut. Nanti gue bisa nggak ya? Wah, nanti gue bisa nggak ya? Awalnya mimpi aja dulu. Saya dulu juga gitu kok, mimpi dulu. Jalani hidup ini, berjuang, dan yakin bahwa kita bisa. Dan kita selalu bersandarnya kepada Allah. Di hidup ini, itu semuanya perjuangan. Tidak ada yang tidak berjuang. Walaupun kita sudah berada sekalipun, tetap harus berjuang. Ya tadi, menjaga, merawat, karena ini semua titipan. Nah, merawat, menjaga apa yang Allah kasih, ini kan juga
perjuangan juga. Nah, sampailah saat ini saya sekarang berdiri di dunia entertain yang saya cintai, saya tekunin, dan ke depan insya Allah juga ya saya tetap terus berjuang. Saat ini lagi ramai dunia digital, saya ikut juga di situ berjuang untuk membangun Taulani TV. Ya begitulah hidup ya. Kita tidak pernah berhenti untuk terus berkarya, tidak pernah berhenti untuk terus berjuang. Dan semua yang kita lakukan, sekali lagi yakinlah apa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Nah, kalau udah basicnya ibadah, intinya adalah menyenangkan orang, bermanfaat untuk orang banyak, bisa menjadi sesuatu, insya Allah itu jadi berkah. Dan yakin nggak akan putus gitu. Dalam mencapai sebuah cita-cita, nggak usah takut, wah nanti gue bisa nggak ya, wah nanti gue bisa nggak ya. Awalnya mimpi aja dulu. Saya dulu juga gitu kok, mimpi dulu. Kalau kita flashback ke belakang, awalnya mimpi aja dulu. Saya dulu juga gitu kok, mimpi dulu. Karena saya bukan basicnya orang kaya, saya nggak ditinggalin warisan yang banyak dari orang tua. Dan pada saat orang tua meninggal pun usia saya masih sangat muda, jadi nggak kepikiran saya harus bagaimana ke depan. Tapi saya tetap menjalani hidup ini, berjuang dan yakin bahwa kita bisa. Dan kita selalu bersandarnya kepada Allah. Nah, dari mimpi dulu. Begitu mimpi, baru kita mempunyai motivasi. Yang kedua adalah kita harus punya motivasi untuk mencapai mimpi itu. Nah, ketika sudah punya mimpi, lalu punya motivasi, sehingga kita tergerak untuk belajar, untuk dan segala macam lah yang disebut juga dengan perjuangan tadi. Nah, ketika itu sudah berjalan, jangan lupa selalu iringi dengan doa. Apapun hasilnya yang didapatkan, entah itu tercapai atau tidak, entah itu sesuai atau tidak dengan yang kita inginkan, tapi itu adalah hasil yang sudah kita dapatkan dari berjuang. Maka hargailah perjuangan kita. Kalaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita bersyukur karena kita sudah berjuang mendapatkan itu. Artinya apapun yang kita jalani dalam hidup ini, yakin insya Allah bisa, dan percaya hasil yang kita dapat itu adalah yang terbaik dari Allah buat kita. Amin. Sekolah itu mengajarkan kita sistematika berpikir. Di jalanan itu, Pak, kalau di sekolah 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Tapi kalau di luar itu kadangkala gelandangan, preman, semua itu teman-teman saya temenin. 1 tambah 1 kadangkala bisa 11, Pak. Benar. Iya kan? Iya. Terus atau minus 11. Iya. Kita modifikasi ilmu jalanan dengan ilmu sekolah menjadi tengah-tengahnya ilmu yang paling tepat lah buat kita. Sekolah itu wajib, tapi jangan meremehkan ilmu-ilmu jalanan. Ilmu jalanan itu semacam ekskulnya lah. Bahan ilmu yang akan memperkokoh ilmu kita yang di sekolah. Saya datang ke toko buku, yang saya baca bukan buku pelajaran, tetapi bagaimana menjadi orang sukses. Terus kemudian saya berteman. Nah, ingat ini, berteman saya nggak mau di kalangan seumuran saya. Saya selalu berteman kepada senior-senior. Karena apa? Kalau saya berteman kepada seumuran saya, ilmunya itu-itu aja. Jadi kepada senior, saya waktu itu umur 17, saya berteman dengan supir truk, dengan marketing rokok, 17 tahun ngobrol sama orang yang 35-an umurnya. Tapi saya mendapat pengetahuan dari mereka. Saya banyak mendapatkan ilmu yang saya nggak dapat di kalangan teman-teman seumuran. Karena kan mereka asam garamnya lebih banyak. Ya kan? Kalau mau cari yang lebih pintar, pasti yang umurnya lebih tua. Asam garamnya, pengalamannya lebih banyak. Betul, gitu. betul. Nah, akhirnya saya belajar dari marketing rokok, dari supir truk, supir. Akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang lebih di antara teman-teman sekolah saya. Karena itu di luar sekolah ilmunya. Sehingga kalau orang bilang zaman sekarang, sebenarnya bukan out of the box, tapi ilmu jalanan. Biasanya orang kalau sudah terpuruk, lalu berpikir mau yang negatif aja. Nah, itu kita harus kuasai. Di dalam diri kita itu ada 2 kekuatan. Kekuatan Tuhan, kekuatan setan. Tinggal bagaimana kita memanage. Ya, insya Allah kita bisa memanage dengan baik. Banyak kadangkala saudara-saudara kita, umat beragama, dia selalu bilang, Tuhan kenapa saya kok nggak didengerin? Tuhan kenapa kejam nggak bantu saya? Bukan, Tuhan bukan kejam. Tapi Tuhan sedang menempa hidup kita. Ya kan, selalu kan bilang, Innallaha maha sabirin. Allah tuh ada ayatnya, orang sabar kekasih aku, kekasih Allah gitu kan. Nah, jadi dia melihat kesabaran kita. Begitu kita sabar sedikit lagi, datanglah masa kebahagiaan. Jadi nggak usah pesimis, tetap harus optimis. Bagaimana Pak membangkitkan semangat saat sedang terjatuh dan gagal? Manusia itu ada sifat senang dan ada sifat sedih. Tetapi sedih jangan membuat kita terlena.
Dan biasanya kalau orang sedih itu selalu mengurung diri, kebanyakan murung atau apa. Tapi coba, perlahan. Sebab hari pertama kita sedih, kita bawa aja tidur dulu. Hari kedua, sedihnya pasti berkurang. Nggak mungkin hilang. Ketiga, akan lebih berkurang. Tetapi kita harus optimis. Kita bangkit dengan kita yakini bahwa ada Allah yang akan memberi keringanan buat kita. Allah tidak akan membebani umatnya dengan beban yang tidak mampu kita pikul. Kita harus bukan hanya yakin, tapi hakul yakin bahwa itu akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, masalah keterpurukan kita makin berkurang, sehingga optimisme akan mulai bangkit, dan ini kita harus gerakan dengan positif. Saya berasa bahwa saya ditunjukkan, ditolong sedekah dari teman-teman muslim, baik keselamatan nyawa saya dari teman-teman muslim. Makanya begitu saya menjadi muslim, saya pun juga kaget, ini jalan hidup saya kok aneh. Tetapi kemudian, ya alhamdulillah, setelah saya menjadi muslim, jujur saya ngomong, dulu saya bukan siapa-siapa. Dan waktu saya mau masuk Islam, teman-teman saya, komunitas saya yang bukan muslim, mereka bilang, kamu nggak salah masuk agama Islam. Agama Islam tuh agamanya orang miskin, katanya. Terus saya masih bercanda, saya bilang, ntar satu hari kalau malaikat jabah saya jadi orang kaya, nyesel lo, mendingan ikut saya masuk Islam, sambil bercanda teman-teman. Alhamdulillah Pak Jaya, saya juga kagak tahu dari anak jalanan, gelandangan sampai hari ini saya bisa jadi sedikit mempunyai rezeki, jadi anak kampung rezeki kota, itu semua pasti saya percaya gerak Allah, dan saya bisa jadi hari ini. Nah makanya punya usaha sedikit, saya cuma punya niat, saya akan mengharumkan nama Islam.